Halo semuanya, kembali lagi di channel Siaran Gaib. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk update cerita seru lainnya. Cerita kali ini berasal dari sebuah desa di Jawa Timur tahun 2002. Tentang sebuah proyek jembatan yang ternyata menelan satu nyawa tanpa ada yang sadar. Hujan baru saja reda sore itu. Udara lembab, tanah di pinggir sungai masih becek. Di bawah langit yang mulai gelap, suara mesin molen bercampur dengan tawa dan teriakan para pekerja. "Cepetan woi, kata mandor besok udah harus cor lagi," teriak seseorang dari seberang. Pak Ijo, lelaki berumur sekitar 35 tahun, tersenyum kecil. Bajunya lusuh, tapi semangatnya tinggi. Dia sedang menambal bagian ujung coran yang belum rata. Di bawahnya, Sakir, mandor lapangan, berteriak keras. Jo, udah malam, ayo turun, langit udah hitam." Pak Ijo menunduk dari atas rangka besi. "Sebentar Kir, ini tinggal dikit, biar besok nggak numpuk kerjaannya." Rofik yang duduk sambil menghisap rokok kretek ikut menyahut. Biarin aja Kir, si Pak Ijo itu nggak bisa tidur kalau belum kelar. Ntar licin kepleset baru tahu rasa." Langit makin pekat. Angin datang membawa bau tanah basah. Suara gemuruh mulai terdengar dari jauh. "Woi, ayo tutup semen, udah mau hujan lagi," teriak mandor besar. Semua orang mulai sibuk. Ada yang gulung kabel, ada yang lari ngamanin alat. Pak Ijo masih di atas. Dia sempat menoleh ke langit. Tetes pertama hujan jatuh di pipinya. Dikit lagi," gumamnya pelan. Dari bawah, Sakir kembali berteriak. "Jo, turun woi!" Pak Ijo membalas teriakan itu. "Bentar aja, ini terakhir." Tapi belum sempat langkahnya mundur, petir menyambar keras di atas bukit. Besi pijakannya bergetar. Pak Ijo kehilangan keseimbangan dan tergelincir ke dalam coran basah di bawahnya. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang mendengar, karena di saat yang sama hujan deras mengguyur lokasi proyek. Semua orang panik, berlarian, menutup bahan bangunan, mematikan mesin. Satu persatu pekerja pulang dengan pakaian basah. Tak ada yang menghitung siapa yang masih tertinggal di sana malam itu. Besoknya, proyek sepi. Hujan turun hampir setiap hari. 2 minggu penuh tidak ada aktivitas. Ketika cuaca mulai membaik, barulah pekerjaan dilanjutkan. Sakir datang lebih pagi dari biasanya. Dia berdiri menatap fondasi lama yang sudah mengeras. "Waduh, ini harus diulang sebagian. Waktu cor kemarin kehujanan, nggak rata semua." Rofik datang sambil membawa kopi dari warung. Kir, Pak Ejo nggak nongol ya?" "Nggak tahu, kukira dia udah pindah proyek." "Pindah? Nggak bilang-bilang?" "Ya, orangnya jarang ngomong, mungkin langsung cabut." Mereka tidak terlalu memikirkan lagi. Tapi sejak proyek dimulai kembali, Sakir mulai dihantui mimpi aneh. Malam pertama, dia bermimpi berdiri di tengah proyek. Di bawah jembatan yang belum selesai, seseorang duduk dengan punggung membungkuk. Bajunya basah, penuh lumpur. Suara itu pelan tapi jelas. "Kir, kok kowe nggak manggil aku pulang waktu hujaniku?"
Sakir terbangun dengan nafas tersengal. Dia berpikir itu cuma karena lelah. Tapi malam berikutnya, mimpi itu datang lagi. Kali ini lebih jelas. Paijo menunjuk ke arah fondasi lama sambil berkata pelan, "Aku isih nang kene, Kir." Sakir bangun. Wajahnya pucat. Dia tak berani tidur lagi sampai pagi. Beberapa hari kemudian, ketika jam makan siang, telepon Sakir berdering. Nomor tidak dikenal. Dia menjawab dengan malas. "Halo? Dengan Sakir?" "Pak Sakir, ini saya, Bu. Suminah, istrinya Pak Ijo." Sakir terkejut. "Oh, ya Bu. Ada apa?" "Saya cuma mau nanya, Pak. Pak Ijo kerja di sana masih ya? Soalnya seminggu lalu ada yang telepon ke rumah. Katanya Pak Ijo masih lembur di proyek, cuma susah sinyal." Sakir diam. "Loh, siapa yang bilang begitu, Bu?" "Katanya teman proyeknya laki-laki. Saya kira mungkin panjenengan Pak Sakir, makanya saya tanya." "Bukan, Bu. Saya nggak pernah telepon." Suara di seberang berubah khawatir. "Tapi Pak Ijo belum pulang, Pak. Biasanya seminggu sekali pasti nelpon saya. Sekarang udah 3 minggu nggak ada kabar." Sakir menelan ludah. "Nanti saya tanyain ke teman-teman ya, Bu." Setelah menutup telepon, Sakir duduk lama. Tangannya gemetar. Dia sadar tidak ada seorang pun yang pernah menghubungi istri Paijo. Malamnya, di warung kopi depan proyek, ia akhirnya cerita ke Rofik dan beberapa pekerja. "Rof, aku barusan ditelepon istrinya Pak Ijo." "Loh, buat apa?" "Katanya ada yang nelpon rumahnya ngaku temennya Pak Ijo. Katanya Pak Ijo masih kerja di sini." Rofik tertawa hambar. "Halah, siapa yang mau bercanda kayak gitu?" Api, Imron, pekerja asal Madura, tiba-tiba menyela pelan. "Gir, minggu kemarin aku ronda, jam 11:30 malam. Aku lihat bayangan orang berdiri di ujung fondasi lama. Kukira maling besi. Ku senter, hilang. Tapi sumpah, aku cium bau besi karatan campur anyir." Semua terdiam. Rofik menelan ludah. "Jangan bercanda, Ron." "Aku gak bercanda, Fik. Aku sampai gak balik ke pos malam itu." Sakir menunduk. Bayangan mimpi, telepon, dan cerita Imron membuat dadanya sesak. "Besok," katanya akhirnya, "kita kerja di bagian fondasi lama. Aku pengen lihat sesuatu." Keesokan paginya, mereka turun ke area itu. Beberapa pekerja baru ikut membantu membersihkan lumpur dan coran yang retak. Tak lama kemudian, bau aneh mulai tercium. Rofik mengerenyih. "Kir, kau cium gak? Kayak bangkai." "Mungkin tikus mati," jawab Sakir cepat. Tapi wajahnya tegang. Sampai tiba-tiba Rofik berteriak, "Kir, nih lihat, di bawah retakan ini ada kain." Sakir mendekat, jongkok, lalu menyorot dengan senter. Kain itu berwarna abu keperakan, kaku dan berdebu. Ada logo kecil di dada. Logo pabrik semen tempat mereka kerja. Rofik pelan-pelan berkata, "Kir, itu baju kerjanya Pak Ijo." Sakir menatap kosong. Ia tahu betul warna dan kancing baju itu. Baju yang dipakai Pak Ijo malam lembur terakhir. Tangannya bergetar saat menarik kain itu perlahan. Namun, ketika ia menarik lebih kuat, sesuatu ikut terangkat bersamaan. Sepotong lengan manusia masih menempel di kain itu. Rofik mundur sambil menjerit, "Astagfirullah, tangan orang, Kir, ya Allah!" Pekerja lain berdatangan. Beberapa menutup hidung, yang lain pucat.
Sakir terpaku, tidak bisa bicara. Beberapa jam kemudian polisi datang. Penggalian dilakukan di bawah fondasi lama. Mereka menemukan tubuh Pak Ijo dalam posisi duduk. Tangannya menempel pada besi coran seolah masih berusaha menarik diri keluar saat semen mulai mengeras. Tidak ada tanda kekerasan. Hanya kecelakaan kerja yang tak pernah disadari siapapun. Malam itu hujan kembali turun. Sakir duduk sendirian di pos proyek, menatap ke arah jembatan. Air hujan menetes di helmnya. Ia bergumam pelan. "Maaf, Jo. Waktu itu aku nggak manggil kamu pulang." Dan dari kejauhan, samar-samar terdengar bunyi ember logam jatuh ke semen basah. Lalu sunyi. Setelah kejadian itu, proyek dihentikan. Warga desa menolak melanjutkan pekerjaan di sana. Jembatan itu kini dikenal sebagai Jembatan Pak Ijo. Sampai sekarang, kalau hujan deras turun di malam hari, beberapa warga mengaku melihat bayangan seseorang berdiri di ujung jembatan dengan baju kerja lusuh yang meneteskan air menatap ke arah sungai tanpa suara. Itulah kisah tentang proyek yang tak pernah selesai dan tentang seorang pekerja yang tak pernah pulang. Dari desa di Jawa Timur, tahun 2002. Sampai jumpa di siaran gaib berikutnya.